Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ananda semua. Kita lanjutkan pembelajaran kita, melanjutkan materi gelombang mekanik. Pada part 1 kemarin, kita sudah membahas tentang gelombang berjalan. Untuk part 2 ini, kita akan membahas atau mempelajari di sini tentang gelombang stasioner. Mudah-mudahan Ananda semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan tidak lupa kita panjatkan doa untuk Pak Rian agar beliau cepat sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, nah kalau kemarin gelombang berjalan udah kita pelajari, yang dimaksud dengan gelombang berjalan kemarin adalah gelombang yang amplitudonya tetap. Sekarang pembagian gelombang mekanik yang kedua yaitu gelombang stasioner. Nah, yang dikatakan dengan gelombang stasioner di sini adalah perpaduan atau interferensi dua buah gelombang yang mana amplitudonya selalu berubah. Nah, gelombang stasioner di sini nanti akan terbagi dua, gelombang stasioner ujung bebas dan gelombang stasioner ujung terikat. Oke, kita bahas yang pertama dulu gelombang stasioner ujung bebas. Nanti untuk ujung bebas ini perhatikan di sini. Contoh pada ujung bebas ini dalam kehidupan sehari-hari itu nanti penerapannya pada alat musik ya, seperti pipa organa, ya seperti itu, ujung bebas. Sekarang perhatikan gambar. Nah, ujung bebas ini kita perhatikan ini, anggap aja ini sebuah tali yang kita rentangkan. Kita getarkan di ujung sebelah kiri ini, kita getarkan. Kita beri usikan sehingga nanti terbentuk gelombang yang merambat arahnya ke kanan. Nah, di sini diletakkan sebuah tiang. Nah, ini yang disebut dengan tiang ujung bebasnya. Tali di ujung sini ini diletakkan di sebuah tiang tapi tidak terikat kuat. Sehingga nanti gelombang itu akan merambat dari kiri ke kanan sampai mengenai tiang ini. Oleh tiang ini nanti gelombang itu kembali dipantulkan. Arahnya kebalikannya. Sehingga pola gelombang yang terbentuk ini ada istilahnya di situ S, itu adalah istilah untuk simpul. Apa yang dikatakan dengan simpul di sini adalah simpul itu terbentuk saat amplitudo gelombang mencapai minimum. Saat amplitudo gelombang mencapai minimum, ini dikatakan dengan simpul. Itu ya, titik-titik simpulnya. Terus ada lagi istilah perut atau P. Perut akan terbentuk saat amplitudo gelombang mencapai maksimum. Nah, seperti ini. Ini dikatakan dengan perut 1, perut 2, perut 3, perut 4, dan seterusnya. Untuk ujung bebas, yang pertama terbentuk pada ujung bebas itu adalah perut. Setelah perut, simpul, perut, simpul, perut, simpul. Nah, begitu urutan seterusnya. Ingat, untuk ujung bebas yang terbentuk pertama pada ujung bebas itu adalah titik sebelah kiri ini disebut dengan titik asal getaran. Di sini disebut dengan titik ujung bebasnya. Nah, yang terbentuk pertama itu adalah perut pada tiang bebasnya, pada ujung bebasnya, baru diikuti oleh simpul, begitu seterusnya. Sekarang, persamaan gelombang pada ujung bebas ini, yang pertama kita bahas dulu istilah perut. Mungkin pada buku-buku dikasih rumusnya. Ibu nggak akan mengasih rumusnya di sini, tapi kalau mau kita buat rumus dari sini juga bisa. Ibu rasa tidak perlu, sama aja nanti hasilnya. Kita cukup memperhatikan gambar aja. Yang diingat itu adalah kalau dia ujung bebas, yang terbentuk pertama itu adalah perut atau amplitudo maksimum pada ujung bebasnya atau pada tiang pemantulnya. Perhatikan perut 1. Perut 1 kan ini titiknya nih.
pada tiang ujung bebasnya. Terbentuk pola gelombangnya itu adalah pada 0 lambda, kan tidak membentuk panjang gelombang dia. Jaraknya terhadap tiang pemantul itu adalah 0. Ya. Jadi perut 1 ini terbentuk pada jarak 0 lambda. Perut kedua kan kita hitung nih. Dari perut 1 ke simpul 1 itu adalah 1/4 lambda. Simpul 1 ke perut 2 itu 1/4 lambda lagi. Ingat ya, dari perut 1 ke simpul 1 itu 1/4 lambda. Simpul 1 ke perut 2 itu adalah 1/4 lambda. Maka jarak perut 1 ke perut 2 menjadi 1/4 lambda tambah 1/4 lambda itu jadi 2/4 lambda. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/2 lambda. Begitu seterusnya. Perut ketiga pada jarak berapa dia dari ujung bebasnya ini? 1/4 lambda, 2/4 lambda, 3/4 lambda, 4/4 lambda. Maka Ibu tulis di sini, perut ketiga terbentuk pada jarak 4/4 lambda daripada ujung bebas. Perut keempat berarti 1/4 lambda, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4. Maka Ibu tulis di sini perut keempat 6/4 lambda. Begitu seterusnya. Kalau gitu repot dong Bu. Nanti kalau ditanya perut ke-100 jadi berapa lambda? Nah, nanti bisa kalian lihat dari sini. Kita bisa sederhanakan ini. 0 lambda, 2/4 lambda, 4/4 lambda, 6/4 lambda. Ini kan bisa kita sederhanakan. 2/4 itu sama dengan setengah lambda. 4/4 sama dengan 2/2 lambda. Kita ambil aja pecahannya 2. Pecahan per 2 gitu maksud Ibu. 6/4 itu sama dengan 3/2 lambda. Nah, kalian nampak bilangannya ini adalah urutan dari bilangan. Pembilangnya adalah urutan dari bilangan cacah ya. Berarti mulai dari 0, 1, 2, 3. Jadi kalau perut ke-1 berarti 0. Perut kedua 1/2. Perut ketiga 2/2. Perut keempat 3/2. Perut kelima berarti 4/2. Perut keenam berarti 5/2. Nah, itu mengingatnya. Itu rumus untuk menentukan perut yang terjadi, jarak perut yang terjadi pada dari ujung bebasnya. Itu untuk perut ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi kalau perut ke-100 berarti berapa? Ini kan dikurang 1 nih. Kalau P1 berarti kurang 1, 0. Perut kedua dikurang 1 berarti 1. Perut ketiga dikurang 1 berarti 2/2. Perut keempat kurang 1, 3/2. Kalau perut ke-100 berarti kurang 1, 99/2 lambda. Nah, seperti itu. Kalau di buku ada rumus, itu sama aja dengan ini. Yang kedua, simpul. Simpul ya. Yang dikatakan simpul untuk ujung bebas ini. Simpul 1, simpul 2, simpul ketiga, simpul keempat, simpul kelima. Nah, simpul pertama kita selalu menghitungnya dari ujung bebasnya ini. Simpul pertama itu kita hitung dari sini berapa lambda? 1/4 lambda. Berarti simpul pertama 1/4 lambda. Simpul kedua kan ini jatuhnya nih. Berarti tetap kita menghitungnya dari ujung bebas. 1/4, 2/4, 3/4. Simpul kedua terbentuk pada jarak 3/4 lambda. Simpul ketiga berarti 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4. Simpul ketiga terbentuk pada jarak 5/4 lambda dari ujung bebasnya. Begitu seterusnya. Nah, lihat lagi pembilangnya. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Artinya adalah urutan bilangan ganjil. Berarti kalau perut keempat 7/4 lambda, maka perut kelima adalah, jika simpul keempat 7/4 lambda, maka simpul kelima adalah bilangan ganjil setelah 7 tentu 9/4 lambda. Nah, begitu seterusnya untuk menentukan jarak simpul yang terbentuk dari ujung bebas.
Ingat ya, jika gelombang stasioner yang terbentuk itu katanya ujung bebas, yang terbentuk pertama itu pada tiang bebasnya atau pada ujung bebasnya itu adalah perut. Kalau istilahnya ini terbuka di sini. Ya, yang terbentuk pertama itu adalah perut. Nah, cara menghitungnya tadi udah Ibu jelaskan, mudah-mudahan bisa Ananda pahami. Sekarang, persamaan simpangan untuk ujung bebas, gelombang stasioner ujung bebas. Yang dikatakan dengan persamaan simpangan itu kemarin udah disinggung pada gelombang berjalan. Besarnya Y itu sama dengan 2A cos KX sin omega T. Apa persamaan simpangannya? Y sama dengan Y di sini simpangan. Sebetulnya amplitudo itu juga simpangan, tapi simpangan terjauh yang dimiliki oleh sebuah gelombang. Misalnya ini nih. Ini simpangannya nih di titik P. Itu sama juga dengan amplitudo. Di titik ini juga simpangan, tapi belum mencapai terjauhnya. Nah, besar simpangan itu adalah 2A cos KX sin omega T. Pada part 1 kan udah Ibu jelaskan K di sini adalah bilangan gelombang yang mana nilainya adalah 2pi per lambda. Omega di sini adalah kecepatan sudut yang mana besarnya adalah 2pf atau 2pi per T atau 2pi per perioda. Nah, contoh soal untuk gelombang stasioner ujung bebas. Suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y 0,2 cos 5 pi X sin 10 pi T. Nah, kalian harus ingat, kalau dia di sini X, berarti di depannya itu K. Kalau dia di sini T, berarti di depannya ini adalah omega. Nah, pada soal ini, 5 pi X, berarti yang 5 pi itu adalah K. 10 pi T, berarti yang 10 pi di sini adalah omega. Nah, dengan Y dan X dalam meter dan T dalam sekon. Tentukan frekuensi, panjang gelombang, cepat rambat, letak perut ke-5, letak simpul ke-6, jarak antara perut dan simpul berurutan. Jawab. Jawab. Nah, kita jawab dulu yang pertama. Nah, untuk menyelesaikan soal dalam bentuk persamaan simpangan seperti ini, kalian tulis dulu soalnya. Soal kita Y sama dengan 0,2 cos 5 pi X sin 10 pi T. Di bawah soal kita ini kita tuliskan persamaan untuk gelombang stasioner ujung bebas. Kita tulis persamaannya. Nah, persamaan kita kan ini tadi. 2A cos KX sin omega T. Nah, samakan dengan yang di atas. Di sini kan terbaca jelas ini. 2A itu adalah 0,2. Maka amplitudonya ya ini. 0,2 itu untuk 2 kali amplitudo. Maka amplitudonya tentu 0,1. Sekarang cos 5 pi X. Nah, cos X-nya ini tetap nih. Yang 5 pi ini punya siapa? Yang 5 pi itu tentu K. Sin omega T. Nah, 10 pi ini tentu itu adalah omega. Jawab. Kita jawab dulu. Yang A. Frekuensi. Ingat, frekuensi tentu adanya di omega ini kan. Karena omega itu adalah 2pf. Atau 2pi per perioda. Nggak mungkin dia di K. Kalian pakai, kalau ditanya frekuensi, pakainya omega. Rumus omega apa? Omega sama dengan 2pf. Nah, berapa nilai omega di sini? Nilai omega di sini adalah 10 pi. Nah, udah kalian masukkan omega itu 10 pi. Di sini 2 pi f. 10 pi sama dengan 2 pi f. Maka di ruas kiri ada pi, ruas kanan ada pi, itu bisa kita coret atau kita hilangkan, berarti tinggal 10 sama dengan 2f. Berarti f sama dengan 10 sama dengan 2f. Ya, ini kan dicoret nih, ini dicoret. Berarti
F sama dengan 10/2 ya. Ini bukan 20/2. Perbaiki. Di sini menjadi 10/2, paham? Omega sama dengan 10pi. Berarti di sini W-nya kita ganti dengan 10pi sama dengan 2pf. Pi-nya habis, berarti 10 sama dengan 2f. Maka F sama dengan 10/2. 10/2. Maka F sama dengan 5. F sama dengan 5 Hz. Nah gitu, F sama dengan 5 Hz. Dapat frekuensinya 5 Hz. Terus pertanyaan kedua, berapa cepat rambatnya? Berapa cepat rambat gelombang? Oke, cepat rambat. Ya, cepat rambat pertanyaan yang C. Yang B adalah berapa panjang gelombangnya. Kita lanjut. Panjang gelombangnya berarti nah ini, panjang gelombangnya, ingat panjang gelombang tentu terdapat pada K. Kita balik lagi ke persamaan ini tadi. Panjang gelombang ini K ya. Kalau untuk mencari panjang gelombang kalian menggunakan K. Kalau untuk mencari frekuensi gunakan omega. Karena untuk menghitung panjang gelombang pakai K? Karena kan K itu sama dengan 2pi per lambda. Karena K itu sama dengan 2pi per lambda. Oke. Nah ini. K sama dengan 5pi. Di persamaan tadi K itu sama dengan 5pi. Kita masukkan K itu rumusnya kan 2pi per lambda sama dengan 5pi. 2pi sama dengan 5pi kali lambda. Kita kali silangkan lambdanya ke sini berarti 2pi lambda dikali 5pi kan 5pi kali lambda. Maka pi-nya coret. Maka lambda sama dengan 2/5 sama dengan 0,4 meter. Dapat lambdanya 0,4 meter. Pertanyaan yang C adalah berapa cepat rambat gelombangnya? Nah, cepat rambat gelombangnya frekuensi dikali lambda. Frekuensi kita tadi salah ya. Frekuensinya seharusnya di sini adalah 5. Maka 0,4 dikali 5. Berapa 0,4 dikali 5? 2 meter per sekon. Dapat cepat rambat gelombangnya adalah 2 meter per sekon. Pertanyaan yang D. Letak perut kelima ujung bebas. Letak perut kelima dari ujung bebas. Itu maksudnya ya. Perut kelima. Ingat kalau ujung bebas tadi letak perut itu perut kelima berarti perut ke-1 0. Perut ke-2 1 kan? Perut ke-3 2. Perut ke-4 3. Perut ke-5 4/2 lambda. Nah, berarti perut ke-5 4/2 dikali 0,4. 4 bagi 2. 2 dikali 0,4 sama dengan 0,8 meter. Dihitung dari ujung bebas. Letak simpul ke-6. Nah, kalian urutkan aja tadi. Ini kan kalau simpul tadi urutannya bilangan kancil. Simpul pertama ingat penyebutnya 4 ya kalau untuk simpul. Kalau untuk perut penyebutnya 2. Kalau untuk simpul jadi simpul ke-6, simpul ke-1 berarti 1, simpul ke-2 3, simpul ke-4 5, simpul ke-1 1, simpul ke-2 3, simpul ke-3 5, simpul ke-4 7, simpul ke-5
9, simpul ke-6 11/4 lambda. Berarti di sini 11/4 dikali 0,4. Maka dapat 11/10. 11/10 1,1 meter dihitung dari ujung bebas. Berapa jarak antara perut dan simpul yang berurutan? Mau yang berurutan antara perut 1 dengan simpul perut 1 dengan simpul 1 atau yang berurutan, hasilnya pasti sama karena kita sudah menghitung tadi antara simpul ke-6 dengan perut ke-5. Simpul ke-6 dengan perut ke-5 itu kan berurutan kan? Maka simpul ke-6 yang besar dikurangi aja yang kecil. 1,1 dikurang 0,8. Jadi jarak antara simpul dan perut berurutan adalah 0,3 meter. Itu contoh soal untuk gelombang stasioner pada ujung bebas. Gelombang stasioner pada ujung bebas. Itu tadi ya. Nah, itu panjang gelombangnya. Ini tadi udah kita bahas. Panjang gelombang berarti K sama dengan 5pi. Berarti K itu 2pi per lambda sama dengan 5pi. Berarti 2pi sama dengan 5pi per lambda. Lambda sama dengan 2/5. Dapatnya tadi adalah 0,4 meter. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang berarti F dikali lambda. F dikali lambda frekuensinya 5. Lambdanya dapat 0,4. Maka dapat cepat rambatnya 2 meter per sekon. Sekarang yang berikutnya ditanya adalah letak perut ke-5. Letak perut ke-5 dihitung dari ujung bebas. Nah, P5 sama dengan 4/2 lambda. P5 sama dengan 2 dikali 0,4. Hasilnya 0,8 dihitung dari ujung bebas. Yang E, letak simpul ke-6. Tadi udah Ibu jelaskan, simpul ke-6 adalah 11/4 lambda. Maka 11/4 lambdanya 0,4. Maka 11/10 sama dengan 1,1 meter dihitung dari ujung bebas. Yang F, jarak antara perut dan simpul berurutan. Karena kita udah menghitung simpul ke-6 dan perut ke-5 itu dikatakan berurutan, yang besar kurang yang kecil, berarti 1,1 dikurang 0,8. Jadi hasilnya adalah 0,3 meter. Jadi jarak antara simpul dan perut berurutan itu adalah 0,3 meter. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan gelombang stasioner pada ujung tetap. Pada ujung tetap, beda dengan yang ujung bebas tadi. Yang ujung tetap ini penerapannya contohnya pada gitar. Pada gitar, ujung ke ujung ini digetarkan, di ujung yang satu lagi itu diikat kuat. Nah, makanya itu dikatakan ini terikat dengan erat, atau itu yang dikatakan dengan ujung tetap. Nanti akan ketemu juga istilah perut dan simpul ini pada belajar gelombang bunyi. Nah, kalau ujung tetap yang terbentuk pertama itu adalah simpul. Nah, yang dikatakan ini simpul ya. Simpul 1, perut 1, simpul 2, perut 2, simpul 3, perut 3, simpul 4, perut 4, dan seterusnya. Ingat, kalau pada ujung bebas tadi yang terbentuk pertama, yang terbentuk pada ujung bebasnya adalah perut, baru simpul. Kalau ujung tetap yang terbentuk pertama di sini adalah simpul. Kita perhatikan, caranya sama aja dengan seperti tadi. Perut. Nah, ini ujung bebas, ujung tetapnya ini nih. Ujung tetapnya ini ya, yang putus-putus ini ya. Nah, perut ke-1 terbentuk pada jarak berapa lambda daripada ujung tetap? Ini perut 1 kan? Ini namanya dikatakan 1/4 lambda. Berarti perut 1 terbentuk pada jarak 1/4 lambda. Perut kedua 1/4, 2/4, 3/4. Kita selalu menghitungnya dari ujung tetapnya ini. Perut kedua 3/4 lambda. Perut ketiga begitu juga, selalu hitung dari ujung tetapnya. 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4. Perut ketiga sama dengan 5/4 lambda. Perut keempat berapa lambda? Ya udah, ini kan bilangan ganjil. 1/4, 2/4,
1/4, 3/4, 5/4, berarti perut keempat adalah 7/4 lambda. Begitu seterusnya. Ingat, kalau untuk ujung tetap yang terbentuk pertama itu adalah perut, kalau ujung bebas, kalau pada ujung tetap yang terbentuk pertama itu adalah simpul, sementara ujung bebas yang terbentuk pertama adalah perut. Sekarang kita lihat simpul. Simpul di sini pada jarak 0 kan dari ujung tetapnya, makanya simpul 1 0 lambda. Simpul kedua berarti simpul kedua yang ini. Kita hitung dari ujung tetapnya juga. 1/4 lambda, 2/4 lambda. 2/4 itu sama dengan setengah lambda. Begitu seterusnya. Simpul ketiga pada jarak 2/2 lambda. Simpul keempat, jadi urutkan aja nih. Simpul ke-1 0/2 lambda. Simpul kedua 1/2 lambda. Simpul ketiga 2/2 lambda. Simpul keempat 3/2 lambda. Begitu seterusnya. Persamaan simpangan untuk ujung tetap 2A sin kx. Bedakan kalau ujung bebas tadi di sini cos kx sin omega t. Kalau ini dibalik. Y sama dengan 2A sin kx cos omega t. Kalian harus teliti nanti dalam menentukan persamaan simpangannya ini. Kalau dia cos kx soalnya, kadang di soal tidak disebutkan apakah soalnya ujung bebas atau ujung terikat, tapi siswa harus bisa memahaminya soalnya itu. Apakah soal itu diselesaikan dengan ujung bebas atau ujung terikat. Ingat, kalau dia ujung bebas, kx itu kepunyaannya cos, omega itu kepunyaannya sin. Kalau dia ujung tetap, kx itu kepunyaannya sin, omega itu kepunyaannya cos. Contoh soal, perhatikan persamaan simpangan di bawah ini. Y sama dengan 40 cos 2pi/3 dikali T, sin pi/3 dikali X. Jika panjang tali 15 cm, jarak simpul ketiga dari A, titik asal getaran, B, dari ujung pemantul. Yang dikatakan dengan, jadi tali sepanjang 15 cm ini direntangkan seperti ini. Terus, lalu digetarkan. Yang mana yang dikatakan dengan titik asal getaran? Titik asal getaran itu ini. Di sini kita menggetarkannya. Jadi di ujung sebelah kiri itu adalah titik asal getaran. Terus yang B berapa letak simpul ketiga itu dari ujung pemantul? Yang memantulkan kan tiang tetapnya ini atau ujung tetapnya ini. Gelombang datang pada ujung tetap, oleh ujung tetap kembali dipantulkan. Nah, kalau dari ujung pemantul yang dikatakan ujung pemantul itu sama dengan ujung tetap. Sekarang kita jawab. Jadi ini perhatikan ya. Di sini kan sin di depan ini. Tapi dibalik penulisannya di soal seperti ini, enggak usah ragu. Kalian cari ini karena cos di depan kalian selesaikan dengan ujung bebas salah. Cos di sini kan T kepunyaannya. Berarti di sini kan cos kan kepunyaannya T. Ya udah, jadi penulisannya ini juga boleh. 2A cos omega T sin kx juga boleh. Jadi ini adalah soal untuk ujung tetap atau ujung terikat. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan soal ini? Untuk menjawab persoalan ujung tetap dan ujung bebas, langkah pertama yang dicari itu pasti panjang gelombang. Di sini sin kx. Nah, sin itu kepunyaannya K. Jadi K di sini adalah pi/3. K sama dengan pi/3. Paham ya? Rumus untuk menghitung K apa? 2pi per lambda sama dengan pi/3. Oke, Ibu lanjut. Nah, pi-nya kan bisa kita coret nih. Karena ada di sebelah ruas kiri, ada ruas kanan, ada bisa kita coret, kita hilangkan. Sekarang kita tinggal kali silang. Di sini pi-nya ada dicoret, di sini dicoret, di sini tinggal 1 kan. 1 dikali lambda, lambda. 2 dikali 3, 6. Karena ini dalam sentimeter, maka panjang gelombang yang dihasilkan sama dengan 6 cm. Kita lanjut. Pertanyaannya adalah, tentukan letak simpul ketiga dari A, titik asal getaran. Ingat yang ditanya adalah simpul ketiga. Simpul ketiga kalau untuk ujung tetap atau ujung terikat adalah 2/2 lambda. Lambdanya udah dapat tadi berapa? 6.
2/2 1. 1 dikali 6 berarti letak simpul ketiga itu adalah 6 cm dari letak simpul ketiga dari titik asal getaran. 6 cm ini bukan dari titik asal getaran ya. Ini adalah dari ujung terikatnya atau dari ujung bebasnya. Oh, di sini Ibu perbaiki. Ini yang A ini adalah dari ujung tetap. Dari ujung tetap. Ya, dari ujung tetap. Jadi dari ujung tetap itu S3 simpul ketiga 2/2 dikali lambda 1 dikali 6 dapat 6 cm. Yang B, berapa letak simpul ketiga dari titik asal getaran? Dari titik asal getaran. Nah, kalau dari ujung tetapnya kan dapat 6 cm. Panjang tali tadi adalah 5 cm. Tentu kalau dihitung dari titik asal getaran, selisih antara panjang tali dengan ini. Ibu bawa ke gambar aja biar paham. Misalnya nih, tali ini panjangnya 15 cm, dapat X-nya ini. Ini kan ujung tetapnya nih, dapat misalnya simpul ketiga itu 6 cm misalnya, dan perut ketiga ini. Simpul ketiga. Nah, simpul ketiga itu simpul 1, simpul 2, simpul ketiga ini ya. Dapat panjang ini ke sini 6 cm, itu dihitung dari ujung tetapnya atau ujung terikatnya. Yang ditanya berapa jaraknya dari titik asal getaran? Titik asal getaran ini kan. Tentu dari ini ke sini. Ke simpul ketiga ini tentu 15 cm dikurang 15 cm dikurang 6 cm, dapatnya 9 cm. Dapatnya 9 cm. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Untuk tugas hari ini, tugas 1. Sebuah tali digetarkan sehingga terbentuk gelombang stasioner dengan persamaan. Ingat ya, ini sin kx cos omega t. Itu artinya apa? Apakah dia gelombang ujung bebas atau ujung tetap atau ujung terikat? Kalian harus bisa membedakannya. Soal nomor 2. Seutas tali yang panjangnya 4 meter, kedua ujung diikat erat-erat, kemudian pada tali timbul gelombang sehingga terbentuk 8 buah perut, maka letak perut kelima dari titik asal getaran adalah titik-titik. Soal yang kedua ya. Soal yang ketiga. Nah, perhatikan, tidak ada soal tuh yang menyebutkan dia ujung bebas atau ujung tetap, atau ujung tetap itu sama dengan ujung terikat ya. Jadi kalian harus paham, jika seperti ini soalnya, kalian menyelesaikannya apakah dengan ujung bebas atau ujung terikat. Atau seperti ini, kedua ujung diikat erat-erat, artinya soalnya apa ini? Apakah ujung bebas atau ujung terikat? Nah, juga seperti ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa memahaminya dan bisa menyelesaikan tugas yang Ibu berikan untuk hari ini dengan baik dan lancar. Di mana aja penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk gelombang stasioner ini sangat banyak penerapannya. Pada contohnya Ibu sebutkan tadi pada gitar atau pada dawai, terus pada pipa organa atau pada alat musik. Nanti akan ketemu nanti penerapan gelombang stasioner ini saat belajar gelombang bunyi. Selamat mengerjakan. Nah, semoga kita tetap sehat. Ibu sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Terima kasih.